Perkenalkan, nama saya Lovita Luna Syafira, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang skala pengukuran data. Skala dalam penelitian dapat diartikan sebagai deretan titik atau garis yang berjarak sama dan digunakan untuk mengukur tingkatan tertentu. Skala berfungsi sebagai prosedur untuk memberikan angka atau simbol pada ciri-ciri suatu objek, sehingga memungkinkan peneliti membandingkan individu dalam kaitannya dengan variabel yang sedang dipelajari. Sementara itu, pengukuran merupakan proses deduktif yang dimulai dari konsep, ide, atau konstruk teoritis yang kemudian dikembangkan menjadi alat ukur berdasarkan pengamatan empiris. Proses ini terdiri dari 2 tahapan penting, yaitu konseptualisasi dan operasionalisasi. Konseptualisasi adalah proses memilih konsep dan merumuskannya dalam definisi teoritis yang jelas dan juga spesifik. Selanjutnya, operasionalisasi bertujuan menyusun definisi operasional dari konsep tersebut dalam bentuk cara, prosedur atau instrumen pengukuran yang dapat digunakan secara nyata, sehingga skala pengukuran adalah suatu aturan yang digunakan dalam mengkuantifikasikan jenis data dalam suatu pengamatan variabel. Jenis-jenis skala pengukuran ada 4. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran dasar yang mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa urutan atau nilai, seperti jenis kelamin, profesi, atau agama. Angka yang digunakan hanya sebagai label dan tidak memiliki makna kuantitatif. Skala ini bersifat kualitatif dan analisisnya dilakukan melalui frekuensi tiap kategori yang disajikan dalam tabel atau diagram. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang mengelompokkan dan mengurutkan data berdasarkan tingkat tertentu, seperti kepuasan atau persetujuan. Skala ini menunjukkan perbedaan dan urutan antar kategori, namun tidak menunjukkan selisih pasti antar nilai. Umumnya digunakan dalam skala Likert untuk menilai sikap, dengan pilihan seperti sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang menunjukkan kategori urutan dan jarak antar nilai dengan interval tetap, serta memungkinkan operasi aritmatika seperti menghitung selisih. Namun, skala ini tidak memiliki titik nol absolut, sehingga rasio antar nilai tidak dapat dibandingkan. Contohnya adalah pengukuran suhu. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio adalah pengukuran yang memiliki semua ciri skala interval, ditambah adanya titik nol mutlak yang menunjukkan ketiadaan nilai. Skala ini memungkinkan data dibedakan, diurutkan, dihitung jaraknya, dan dibandingkan secara rasional. Contohnya seperti berat badan atau angka kelahiran, di mana diperbandingkan dan rasio antar nilai dapat dihitung secara akurat. Hal-hal penting dalam pengukuran skala, yaitu yang pertama adalah variabel kualitatif, sebaliknya diukur dengan skala nominal karena tidak dapat diinterpretasikan secara kuantitatif. Yang kedua ada skala ordinal, interval, dan rasio yang cocok untuk variabel kuantitatif namun memiliki tingkat informasi yang berbeda. Yang ketiga ada skala ordinal, hanya menunjukkan peringkat sehingga memberikan informasi paling sedikit. Yang keempat ada skala interval, menunjukkan jarak antara kategori tapi tidak memiliki titik nol yang jelas. Yang kelima ada skala rasio, paling informatif karena memiliki titik nol mutlak dan memungkinkan perbandingan antar nilai. Perbandingan data. Perbandingan data dapat diartikan melalui beberapa ukuran relatif, seperti yang pertama ada rasio membandingkan 2 kelompok data secara langsung, misalnya jumlah mahasiswa per dosen. Yang kedua ada proporsi. Bentuk khusus dari rasio yaitu perbandingan bagian terhadap keseluruhan, seperti proporsi pegawai wanita. Yang ketiga ada presentase, yaitu versi proporsi yang dikalikan 100 untuk memudahkan interpretasi dengan rentang 0 sampai 100%. Yang keempat ada range atau tingkat atau angka, yaitu mengukur frekuensi kejadian terhadap populasi tertentu, seperti angka kelahiran atau kematian per 1000 penduduk. Selanjutnya ada skala pengukuran sikap. Skala pengukuran sikap ada 4. Yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi dengan jawaban bergradasi dari sangat positif hingga sangat negatif yang diberi skor 1-5. Skala ini mudah dibuat, fleksibel, dan dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas data. Yang kedua ada skala Goodman, menggunakan jawaban tegas seperti iya atau tidak, atau benar atau salah, dengan 2 pilihan atau dikotimis. Skala ini untuk penelitian yang membutuhkan kepastian sikap responden dan menghasilkan data interval atau rasio sederhana. Yang ketiga adalah skala Thurston,
menggunakan pernyataan terbatas yang dinilai dalam beberapa tingkat untuk mengukur sikap terhadap objek tertentu. Skala ini jarang digunakan karena prosesnya rumit dan pengaruhi subjektivitas penilai. Yang keempat, ada skala semantik diferensial yang digunakan untuk mengukur makna psikologi suatu objek dengan skala bipolar berisi pasangan kata berlawanan. Skala ini berbentuk garis kontinu dan digunakan untuk menilai sikap individu. Tingkat ketelitian dalam penelitian dipengaruhi oleh keterbatasan dan ketidakaturan instrumen yang disusun oleh manusia, sehingga hasil pengukuran sering tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya. Pembulatan data perlu dilakukan dengan prinsip tertentu, antara lain angka desimal dibulatkan ke satuan terdekat, misalnya 90,15 ton menjadi 90 ton, dan angka lebih presisi dibulatkan ke tingkat yang relevan, misalnya 50,2501 menit menjadi 50,3 menit. Kesimpulan, pemahaman tentang skala pengukuran data sangat penting dalam penelitian karena menentukan jenis data, metode analisis, interval, dan rasio memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing, serta dapat dilengkapi dengan skala khusus seperti Likert dan semantik diferensial. Ketetapan penggunaan skala dan ketelitian pengukuran berperan besar dalam menghasilkan data yang valid dan bermakna. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.